Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Jian Aziza dari kelas 12 IP1. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan beberapa aspek-aspek mengenai materi politik apartheid di Afrika Selatan, yang dimana ia menjadi salah satu materi pelajaran sejarah peminatan saya pada semester kali ini. Beberapa aspek yang akan saya jelaskan di video saya kali ini terdiri atas 5 aspek. Yang pertama ialah latar belakang terjadinya peristiwa apartheid. Yang kedua adalah proses terjadinya peristiwa apartheid di Afrika Selatan. Ketiga adalah dampak apartheid di Afrika Selatan. Keempat ialah tokoh-tokoh apartheid di Afrika Selatan. Dan yang terakhir ialah berakhirnya peristiwa politik apartheid di Afrika Selatan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu arti secara umum atau gambaran secara umum tentang politik apartheid di Afrika Selatan. Apartheid sendiri berasal dari bahasa Afrika yang terdiri atas dua suku kata, yaitu apart yang artinya memisah dan heid yang artinya sistem atau hukum, yang dimana ia memiliki arti sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan sekitar awal abad ke-20 hingga tahun 1990. Baik, kita masuk ke aspek yang pertama. Latar belakang munculnya politik apartheid pada tahun 1652 dikarenakan bangsa Boer atau Belanda yang mulai menjajah Afrika Selatan dan menguasai sumber daya alamnya. Sampai keberadaan Boer ini terganggu dengan kedatangan Inggris yang memiliki tujuan yang sama dengannya. Terjadilah Perang Boer di tahun 1899 hingga 1902 dan saat itu dimenangkan oleh Inggris, dan Inggris pun mendirikan sebuah negara dominan. Yang dimana negara dominan itu ialah negara khusus dengan ketatanegaraan Inggris, yang disebut juga Union of South Africa. Suku asli yang mendiami Afrika Selatan, yakni suku Bantu, mendapatkan perlakuan yang buruk dari Inggris, dan alasan pemberlakuan politik apartheid ini dikarenakan orang kulit putih beranggapan bahwa mereka merupakan bangsa superior atau master race. Baik, kita masuk ke aspek yang kedua, proses jalannya politik apartheid. Pada saat itu, Partai Nasional yang beranggotakan orang kulit putih yang memenangkan pemilihan umum pada tahun 1948 memberlakukan segregasi total di bawah kepemimpinan Daniel F. Malan. Periode pertama disebut sebagai Baskap, di mana malam periode ini orang kulit hitam dan Asia diusir dari tempat tinggal mereka dan dipindahkan jauh dari pusat pemukiman, pertanian, dan pusat bisnis orang kulit putih. Dan juga mereka kehilangan hak politik termasuk hak kewarganegaraan. Namun dalam perkembangan, kaum kulit putih menyadari bahwa tenaga kerja murah hanya berasal dari orang kulit hitam dan Asia, sehingga mereka mengizinkan kembali orang atau kaum kulit hitam tersebut untuk tinggal di wilayah orang kulit putih bekerja. Untuk mengawasi orang kulit hitam, pemerintah mengesahkan 4 undang-undang, yaitu yang pertama Undang-Undang Larangan Nikah Campur yang dicetuskan pada tahun 1949, yang kedua Undang-Undang Registrasi Penduduk pada tahun 1950, ketiga ialah Undang-Undang Wilayah Kelompok yang sama dengan Undang-Undang Registrasi Penduduk pada tahun 1950, yang terakhir ialah Undang-Undang Reservasi Pemilihan Fasilitas pada tahun 1953. Pada tahun 1958, di bawah kepemimpinan Hendrik Verwoerd, apartheid ditetapkan sebagai pembangunan terpisah atau separate development pada tahun 1959. Disahkan Black Homelands bagi 10 suku kulit hitam Afrika Selatan, di mana seluruh warga kulit hitam dipindahkan ke salah satu dari 10 wilayah suku kulit hitam, sehingga orang kulit putih menguasai 87% tanah. Di wilayah tersebut, orang kulit hitam dapat menikmati hak politik dan menjadi warga negara, tetapi bukan sebagai warga Afrika Selatan, melainkan didorong untuk mendapatkan kemerdekaan secara penuh dengan berdiri sendiri. Kita masuk ke aspek selanjutnya. Dampak politik apartheid. Penerapan politik apartheid menyebabkan ketidakadilan bagi warga kulit hitam Afrika Selatan di segala aspek. Mereka tidak mendapatkan hak-hak politik sebagai warga negara. Mereka juga ditekan dengan mencabut hak pilih mereka untuk memilih pemimpin. Mereka juga menerima ketidakadilan dalam masalah hak tinggal, yang mana
Mereka diharuskan untuk tinggal di satu wilayah dan diperparah saat pejabat pemerintah yang semuanya berasal dari kalangan orang kulit putih, dan juga diberlakukan undang-undang yang membuat orang kulit hitam menjadi orang asing di tanah leluhur mereka sendiri. Mereka pun tidak mendapatkan kesetaraan dalam hal pekerjaan, yang dimana mereka tidak dapat menduduki posisi penting karena adanya dominasi kulit putih yang mengisi posisi-posisi strategis dan bekerja dengan upah yang murah pada usaha-usaha yang dijalankan oleh orang kulit putih. Baik, aspek selanjutnya tokoh-tokoh politik apartheid. Yang pertama ialah Perdana Menteri Afrika Selatan Hendrik Verwoerd. Ia adalah pencetus politik apartheid dan ia ditusuk hingga tewas oleh seorang utusan selama pertemuan parlemen di Cape Town. Penyerangnya ialah Demetrius Despandas. Ia adalah seorang imigran dari Mozambik. Tadi adalah pencetus dari politik apartheid. Selanjutnya kita akan beralih ke tokoh-tokoh Afrika Selatan yang memperjuangkan penghapusan dari politik apartheid. Yang pertama adalah Nelson Mandela. Ia adalah salah satu tokoh pengembang ANC atau African National Congress. Yang kedua adalah Desmond Tutu. Yang ketiga adalah Frederick W. de Klerk. Dan terakhir adalah Chris Hani. Aspek selanjutnya ialah berakhirnya politik apartheid. Berakhirnya politik apartheid ini dikarenakan perlawanan yang dilakukan oleh para tokoh Afrika Selatan yang tergabung dalam African National Congress atau ANC. Nelson Mandela adalah salah satu tokoh yang mendorong ANC ini menjadi suatu gerakan nasional. ANC berfokus pada hak-hak sipil warga kulit hitam dan melakukan perlawanan terhadap hukum yang tidak adil secara damai. Kampanye yang dilakukan ANC ternyata berhasil membuka mata dunia internasional tentang buruknya politik apartheid ini. Sehingga banyak negara yang mengecam sistem ini hingga membuat Afrika Selatan keluar dari PBB pada tahun 1961. Aktivitas apartheid yang meningkat menyebabkan pemerintah menyatakan keadaan darurat pada tahun 1986 dan terjadi depresi ekonomi di Afrika Selatan. Pada tahun 1989, pemimpin Partai Nasional Frederick William de Klerk akhirnya membebaskan banyak tahanan politik kulit hitam yang terlibat dalam gerakan anti-apartheid. Kemudian pada tahun 1990, organisasi anti-apartheid tidak dilarang dan tahanan politik termasuk Nelson Mandela dibebaskan dan resolusi baru yang secara resmi menghapus praktek apartheid disahkan. Hingga akhirnya pada tahun 1994, apartheid resmi berakhir dan Nelson Mandela terpilih menjadi presiden melalui pemilihan yang diselenggarakan secara bebas tanpa adanya pemisahan atau pembatasan ras. Sekian pembahasan saya mengenai politik apartheid di negara Afrika Selatan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.